Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan, tahun ajaran 2021-2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Devianti SS MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Arif Aski Siregar, NIM 0309212033, Devi Aryani, NIM 0309212024, Ellen Safitri, NIM 0309211014, Mary Dautari Siregar, NIM 0309212030, Natasha Olivia Ningrum, NIM 0309212029, yang masing-masing anggota saling bekerjasama untuk menyelesaikan video ini. Jadi mari kita saksikan video kami berikut ini. Saya Ellen Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan daerah. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di setiap daerahnya itu berbeda-beda. Akan tetapi, masyarakat Indonesia disatukan oleh satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi utama yang ada di negara ini. Dengan begitu, wajib hukumnya untuk masyarakat Indonesia mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan dan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, dan penataan penalaran. Namun, kesalahan berbahasa masih sering saja terjadi di kehidupan sehari-hari. Kesalahan berbahasa adalah suatu peristiwa yang sering terjadi dalam setiap pemakaian bahasa, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Ada 3 penyebab kesalahan seseorang dalam penggunaan bahasa, antara lain yang pertama, terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu dikuasai. Yang kedua, kurang pemahaman terhadap pemakaian bahasa yang dipakainya. Dan yang ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan penggunaan ejaan. Kesalahan penggunaan ejaan ialah kesalahan menuliskan kata atau kesalahan menggunakan tanda baca. Kesalahan penulisan kata meliputi kesalahan penulisan kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti singkatan atau akronim, penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam pedoman umum yang disempurnakan, selain menuliskan kata dan pemakaian tanda baca, pemakaian huruf kapital dan juga huruf miring termasuk juga ke dalam ejaan. Yang kedua, kesalahan bentuk dan pemilihan kata. Kesalahan pemilihan kata disebut juga dengan leksikon. Kesalahan leksikon adalah kesalahan memilih kata yang kurang tepat. Pemilihan kata sangat penting diperhatikan dalam proses menulis maupun membuat karangan. Karangan dianggap kurang berarti jika pemilihan katanya kurang tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata adalah ketepatan, kecermatan, kebenaran, kelaziman, dan kelayakan. Adapun kesalahan penggunaan bentuk dan pemilihan kata yang sering terjadi di masyarakat meliputi kesalahan penggunaan bentuk baku dan tidak baku, penulisan bentuk terikat, dan ungkapan idiomatis. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan menyusun kalimat. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam hal menyusun kalimat yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari adalah: kesalahan pertama adalah kesalahan menyusun kalimat dalam hal kelugasan. Kesalahan kedua adalah kesalahan menyusun kalimat dalam hal ketepatan. Yang ketiga, kesalahan menyusun kalimat dalam hal kejelasan. Yang keempat, kesalahan menyusun kalimat dalam hal kehematan, yang artinya di dalam kalimat tersebut terjadinya pemborosan kata. Dan yang kelima adalah kesalahan menyusun kalimat dalam hal kesejajaran. Saya Devi Aryani. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan bahasa pada iklan pelayanan masyarakat yang ada di jalanan umum. Kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam iklan pelayanan masyarakat.
berupa penggunaan tulisan yang tidak sesuai ketentuan berbahasa, bahkan menggunakan pernyataan yang seharusnya tidak dituliskan. Dalam kesalahan-kesalahan berbahasa di iklan pelayanan masyarakat, sering terjadi penambahan, penghilangan, salah formasi, dan salah susun unsur kebahasaan. Untuk itu, di sini saya akan memberi beberapa contoh kesalahan yang terdapat pada iklan pelayanan masyarakat yang ada di jalanan umum. Nah, pada gambar pertama, kata pijat itu salah karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar itu seharusnya pijat dengan kata ah, bukan kata e. P-I-J-A-T. Nah, supaya kalimat tersebut lebih efektif lagi, dalam iklan tersebut mestinya ditulis terima pelayanan pijat dan praktik pengobatan alternatif. Dengan perbaikan dan penambahan kata tersebut, pelanggan yang datang dapat lebih percaya lagi dengan pelayanan yang diberikan. Nah, gambar kedua, kata praktik pada gambar tersebut itu salah. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penulisan yang benar itu seharusnya praktik dengan kata i, P-R-A-K-T-I-K. Dan ini merupakan kata baku yang benar. Nah, dari kedua contoh ini, mungkin di sekitar rumahmu tanpa disadari masih banyak tulisan seperti ini kan? Nah, ketidakbakuan pada dua contoh di atas menunjukkan bahwa pembuatan iklan tersebut tidak paham betul dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, pada gambar ketiga, penulisan ERP seharusnya tidak menggunakan koma dan spasi. Dan di belakang koma seharusnya ditambah 0200 karena untuk menandai bahwa itu rupiah. Nah, pada gambar terakhir yaitu gambar keempat, penggunaan kata di banyak dikacaukan karena mereka menganggap bahwa fungsinya sama saja. Nah, pada kasus ini dijual seharusnya ditulis bersambung dijual karena maksudnya sebagai prefiks atau awalan pasif demi menerangkan bahwa rumah tersebut dijual. Nah, jika kita menunjukkan nama tempat, kata yang benar dijual baru dispasikan. Nah, bisa dibayangkan kalau ada benar-benar tempat nih yang bernama jual, lalu Anda menyangka rumah orang ini dijual. Oh, kamu tahu sekarang rumahnya di mana. Jadi begitulah perbedaannya, teman-teman. Dari beberapa contoh kesalahan bahasa pada iklan pelayanan masyarakat di jalanan umum yang saya paparkan tadi, dapat menjadi acuan untuk lebih teliti lagi dalam membuat iklan pelayanan masyarakat. Saya Tasya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa dalam iklan televisi. Seperti yang kita ketahui, kesalahan berbahasa dapat kita jumpai di mana saja. Salah satunya di iklan televisi. Baiklah, mari saksikan video berikut ini. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai oka. Pada video tersebut terdapat dua kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama, kata emang. Yang kedua, kata aje. Kata emang termasuk ke dalam kesalahan bahasa yang tidak baku. Agar kata emang menjadi baku, maka penulisan kata yang tepat adalah memang. Yang kedua, kata aje. Kata aje termasuk ke dalam kesalahan bahasa yang tidak baku. Maka, agar penulisan kata yang benar, yang baku, maka penulisannya adalah saja. Mari saksikan video yang kedua. Telah memberikan kehidupan yang lebih baik. Sekarang sumber air sudah dekat. Pada video tersebut terdapat kesalahan dalam pelafalan, yang pelafalannya masih dipengaruhi oleh lafal daerah dan lafal asing. Perbaikan pelafalan yang benar adalah sekarang menjadi sekarang, sumber menjadi sumber, sudah menjadi sudah, dekat menjadi dekat. Maka, jika digabungkan menjadi sekarang sumber air sudah dekat.
Rida Utari Siregar akan menjelaskan kesalahan berbahasa Indonesia di dalam sebuah majalah. Majalah Gaul edisi 37 pada gambar terdapat kata dasar yang tidak tepat atau bahasa Indonesia yang tidak baku. Pertama, pada paragraf 2 di kalimat ketiga terdapat kalimat yang tidak tepat atau tidak baku, yaitu ya alhamdulillah banget kalau dibilang kayak gitu. Seharusnya kalimat yang tepat adalah ya alhamdulillah sangat kalau mengatakan seperti begitu. Jadi kata yang tidak baku itu yaitu banget kalau dibilang kayak gitu. Kata banget ini seharusnya diganti menjadi sangat, dan kata kalau itu yang tepat itu ejaannya KAK la tambah U, kalau. Dan kata dibilang itu seharusnya mengatakan kata bahasa Indonesia yang benarnya. Dan kata kaya itu termasuk dalam bahasa gaul, tidak ada di dalam kata baku Indonesia. Jadi kata kaya itu artinya seperti, dan kata gitu itu adalah begitu artinya. Paragraf ketiga, di kalimat ketiga terdapat juga kalimat yang tidak tepat atau kata bahasa Indonesia yang tidak baku, yaitu kalau cinlok gak adalah aku dan Maudi udah kayak sahabat, bahkan kayak saudara aja. Seharusnya kalimat yang tepat adalah kalau cinta lokasi tidak ada, saya dan Maudi sudah seperti sahabat, bahkan sudah seperti saudara aja. Jadi kesalahan berbahasa pada kalimat ini terdapat pada kata kalau, cinlok, gak adalah, aku, udah, kayak, saudara aja. Jadi di kata yang pertama kalau ini, di kata yang pertama kalau, kata kalau itu tidak terdapat di dalam ejaan bahasa Indonesia, yang sebenarnya itu kata kalau itu seharusnya kalau, KAK la tambah U, kalau. Yang kedua nih ada cinlok. Cinlok itu adalah bahasa gaul ya, bahasa gaul di Indonesia. Jadi kata baku di Indonesia itu tidak ada cinlok. Jadi yang seharusnya itu cinta lokasi kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga itu ada enggak. Enggak itu ya kita udah sama-sama tahu pasti enggak itu adalah tidak. Karena enggak itu kata sehari-hari dalam di kita kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang sebenarnya kata baku di bahasa Indonesia itu kata enggak itu sebenarnya tidak. Yang keempat itu ada kaya. Kaya itu apa ya? Kaya itu adalah bahasa sehari-hari. Jadi enggak kita pakai ya di dalam bahasa baku Indonesia. Jadi kalau diganti ke dalam bahasa baku Indonesia kata kaya itu adalah seperti. Yang kelima tuh ada saudara. Seharusnya penulisan ejaan bahasa Indonesia yang tepat itu adalah saudara, bukan saudara, tapi saudara. Sa tambah u, da ada tambah ra. Jadi saudara. Dan kata yang keenam itu ada aja, seharusnya saja. Jadi kalimat yang tepat adalah kalau cinta lokasi tidak ada. Saya dan Maudi sudah seperti sahabat, bahkan sudah seperti saudara saja. Kalimat keempat, ada kalimat yang tidak tepat juga nih, atau kata baku yang tidak tepat di dalam bahasa Indonesia. Yaitu, kita semua di lokasi syuting memang dekat banget, karena waktunya cukup lama. Dengan kedekatan itu, kita mainnya jadi lebih enak, nyaman, dan chemistry-nya dapet. Pungkasnya oke deh. Jadi kita bisa dengar sama-sama ya, kata banget itu tidak ada di dalam kata baku Indonesia. Seharusnya kata banget itu diganti dengan sangat. Nah, yang kedua itu ada chemistry. Apa sih chemistry itu? Chemistry itu kan dari bahasa asing, jadi tidak ada di dalam bahasa baku Indonesia. Jadi chemistry itu seharusnya diganti dengan kecocokan, karena arti chemistry di dalam bahasa Indonesia adalah kecocokan. Nah, yang ketiga itu ada kata dapat. Kata dapat itu seharusnya di dalam ejaan bahasa Indonesia adalah dapat. Da ada apa-apa tambah T, dapat. Nah, yang terakhir nih, oke deh itu adalah bahasa gaul di Indonesia ya. Jadi kata bakunya itu adalah baiklah. Jadi seharusnya kalimat yang tepat adalah kita semua di lokasi syuting memang dekat sangat, karena waktunya cukup lama. Dengan kedekatan itu kita mainnya jadi lebih enak, nyaman, dan kecocokannya dapat. Pungkasnya baiklah. Perkenalkan, saya Arik Asis Regar akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa dalam media sosial. Instagram merupakan media yang sering terdapat dengan fitur yang berfokus pada gambar dan video.
Gambar dan video yang sering dipublikasikan oleh pengguna akun di Instagram biasanya disertai status caption yang menjelaskan gambar dan video yang akan diunggah dalam akun tersebut. Namun, sering kita jumpai dalam pengguna akun di Instagram menemukan kata-kata ataupun kalimat tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti contohnya berikut ini. Pada caption di atas ditemukan sejumlah kesalahan penggunaan kata yang tidak baku, yaitu terdapat pada kata Quran dan biar. Supaya kalimat tersebut efektif, maka penulisan kata yang benar adalah Quran dengan memakai tanda koma di atas dan agar. Kesalahan penggunaan kata dasar yang kurang tepat terdapat pada kata tak. Penulisan yang benar seharusnya adalah tidak. Penggabungan kata yang salah dan juga tidak baku terdapat pada kata takkan. Yang penulisan yang benar adalah tidak akan. Dan terdapat kesalahan pada penyingkatan yang salah adalah alamat prefix, yaitu terdapat pada kata ngafalnya bentuk kata ini tidak baku. Penulisan kata yang benar adalah menghafalnya. Selain itu juga terdapat kalimat yang tidak efektif pada caption tersebut, yaitu pada kalimat tidak ada ambisi untuk cepat-cepat terlebih jika harus mengorbankan nikmat. Kalimat ini merupakan contoh kalimat tidak logis karena tidak runtut di dalam merinci, sehingga lemah dari segi logika. Agar lebih jelas, maka penulisan yang benar adalah tidak ada ambisi untuk cepat-cepat dalam menyelesaikan hafalan, terlebih jika harus mengorbankan nikmat. Pada kalimat sanggup, menikmati hafalan adalah harta termahal bagi para penghafal Quran. Terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Pada kalimat menikmati hafalan tidak perlu menggunakan tanda petik tunggal, sebab tanda petik tunggal hanya digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain untuk digunakan dalam makna, terjemah, dan penjelasan kata atau ungkapan. Pada kalimat like, jika bermanfaat, biar tulisan selalu muncul di feed kamu, terdapat kesalahan. Yang pertama adalah penulisan kata like seharusnya tidak menggunakan huruf kapital semua. Selain itu, juga setelah bermanfaat tidak perlu menggunakan tanda titik, sebab tanda titik seharusnya digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Sekian, terima kasih. Sebenarnya, kesalahan umum pemakaian bahasa Indonesia dalam masyarakat merupakan suatu gejala hal yang wajar. Kesalahan umum berbahasa Indonesia timbul dalam masyarakat itu karena bahasa Indonesia sedang mengalami perkembangan. Di satu pihak, para pakar bahasa menyarankan pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah, tetapi di pihak lain, masyarakat masih terbiasa berbahasa dengan mengabaikan kaidah. Bukan berarti bahwa kesalahan umum itu harus dibiarkan berlarut-larut. Sudah saatnya kesalahan itu kita atasi dengan segera. Untuk mengatasi kesalahan itu dengan segera, para pemakai bahasa harus berupaya meningkatkan keterampilannya dalam memperagakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Anjuran ini mudah untuk diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan, karena memerlukan kesadaran dan kemauan para pemakai bahasa untuk memperbaiki diri jika ia berbuat kesalahan.